dengan izin Allah sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan walau dalam kondisi dingin datang ke rumah ibadah, karena ini adalah sesuatu hal yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan selalu berada di atas jalan yang Allah ridho hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jemaah subuh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mengisi waktu luang menjelang ibu-ibu selesai menyelesaikan yang di dapur, sedikit pada akhir-akhir kehidupan manusia ini telah banyak umat kehilangan keteladanan sang Rasul. Bukan tidak ada, tapi telah banyak. Kenapa? Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quran pada hakikatnya Rasul itu sebagai uswah, contoh tauladan, bukan hanya dalam kapasitas ilmu tetapi juga dalam pengamalan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu, kalau seandainya umat Islam betul-betul mencontoh apa yang disampaikan Allah yang berada pada diri sang Rasul, insya Allah umat akan meraih kebaikan, ketenangan dan kenyamanan hidup dunia dan akhirat. Sering ayat itu dibaca oleh guru kita dalam surah Al-Ahzab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum. Jadi Buya ahli bahasa Arab, sungguh, apa tuh Buya? Taukid ya. Menyatakan bahwa kesungguhan. Laqad, karena ada qad di sana, itu ahli bahasa Arab Ustaz Salasa. Begitu dijelaskan hebatnya bahwa pada diri Rasul itu telah ada contoh tauladan yang baik bagi umat. Kalau dia betul-betul mengambil contoh ke sana, setidaknya yang terkenal bagi kita sifat sidik tentunya. Kadang difahamikan jujur. Dalam tauhid selalu berkata dan berbuat jujur. Kalau berkata dan berbuat berarti kan seiring perkataan dengan perbuatan. Kalau seiring perkataan dengan perbuatan, tidak ada lain di mulut, lain di hati, itu tidak akan ada. Pasti seiring, sejalan. Sidik, lawannya adalah kizib, dusta. Akhir-akhir ini kan di mana saja sering dan banyak terjadi kedustaan, pembohongan. Jemaah hadirin, padahal sifat sidik tersebut, jujur itu membawa seseorang hamba itu muaranya ke dalam surganya Allah. Rasul menyatakan
inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, kebaikan itu membawa kepada surga. Wa inna sidqa yahdi wa inna rajula sidqa. Seseorang yang selalu berkata dan berbuat jujur, berbuat benar, maka yaktubu indallah shadiqan, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Dan kebalikannya kata Rasul, innal kadziba, sesungguhnya kizib itu, dusta itu, yahdi ilal fujur, membawa kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dosa itu membawa kepada neraka. Wa innal kadziba yahdi, sesungguhnya seseorang itu selalu berbuat dan berkata dusta, maka yaktubu indallah kadzdzaba, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang pembohong. Artinya apa? Bahwa ternyata sifat jujur atau sidik tersebut kalau diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan, maka muaranya itu adalah kebaikan, yaitu surga dari Allah. Ada riwayat yang menjelaskan seseorang di zaman Rasul, ya Muhammad, ya saya ingin masuk Islam, silakan, tapi saya ndak mau, ndak bisa mengindahkan hobi gitu. Apa tuh? Membunuh, silakan. Saya suka merampok hak orang lain, silakan. Zaman dulu kan biasa aja itu. Zina, lanjut, silakan. Terus ya itu aja iya. Oh, boleh, saya minta cuma satu kata Rasul. Apa itu? Kau harus jujur. Sedih. Oh, baik ya Rasul, itu mudah itu. Apa-apa. Lah selesai Bu. Selesai banti oleh ngalam-ngalam mana gitu. Iya. Ilmu kunya ada itu. Udah ya Bu ya, kita berhenti lagi ya. Boleh. Nah, kita lanjutkan yang seketik gua. Baik, kalau seperti itu jujur, oke, enggak apa-apa. Syahadat. Setelah syahadat berangkat gitu. Pergi. Orang-orang Arab itu kan kasar-kasar, bagak-bagak, keras-keras sikapnya, karakternya. Setelah berangkat dia mau merampok, mau membunuh orang. Ingat dia janji dengan Rasul. Nanti saya ditanya di hadapan sahabat yang lain, kan saya harus jujur. Malu dong. Gara-gara jujur tidak jadi dia itu membunuh. Jalan lagi. Mau dia maksiat lainnya, ingat lagi, saya ditanya sama Rasul nanti di hadapan teman yang lain, saya harus jawab jujur. Tidak jadi itu. Begitu banyak maksiat yang akan dilaksanakannya, karena ingat jujur tersebut, nggak jadi dia terhina. Oleh sebab itu ternyata sifat dan sikap perilaku jujur tersebut, sidik, kalau betul-betul dilaksanakan, biar di kantor, di matampe karajo, asajo profesi, di masa Jawa idui, kalau dilaksanakan insya Allah aman negari ko, ndak kairu piku amariko kini ko. Dari seluruh elemen, mulai dari bawah rakyat jelata sampai ke atas pimpinan, kalau jujur, insya Allah itu tidak sia-sia. Makanya sifat kesifatan itu kan dalam kajian sifat 20 itu, kesifatan yang ada pada Rasul itu sebagai uswah. Sidik, amanah, yang mudah-mudah saja dapat dipercaya. Bapak Ibu, entar lagi tahun politik akan datang. Kepada umat Islam terutama, akan cari-cari suara. Hati-hati, jangan terkecoh di nantarang. Karena umat itu harus jelas. Kalau amanah itu disia-siakan, itu kan sudah berat itu. Amanah, walaupun kecil, amanah itu.
Idza dhatil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah telah disia-siakan, tunggu saja, saat kehancurannya pasti datang. Termasuk amanah pengurus masjid. Bukan diamanahkan bidang dakwah. Saya berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa, saya tanyakan sama ketua. Tidak taluk dan bawa. Kayak gini kan menjadi pengganti tarawih gitu kan. Tidak apa-apa. Malam tadi Pak Haji di pengganti lo gitu kan. Iya boleh. Tentu sepandai-pandai manjancang anda san tarawih taniayo gitu kan. Tidak apa-apa. Tapi kan kita saling berbagi saja. Yang penting amanah. Jadi kalau memang ada amanah bagi kita, kita laksanakan sebaik-baiknya. Kalau tidak, lapian saja elok. Masalah. Kenapa? Tanggung jawab Allah akan minta nanti di akhirat. Kita punya masing-masing handphone, amanah titipan Allah. Apa saja isinya. Maka saya berusaha semaksimal mungkin dakwah isinya. Penting. Ada Facebook, pakai untuk dakwah. Twitter ada, pakai untuk dakwah. Ada YouTube, pakai untuk dakwah. Kalimatullah. Ada apa lagi itu? Ada TikTok, pakai untuk dakwah. Kemarin kita dilarang sama anak-anak, jangan TikTok Bu ya. Betul, banyak maksiat. Banyak ndak elok. Itu salahnya. Kalau maksiat yang awak isi baru masalah. Tapi kalau kebaikan, ceramah, ilmu bermanfaat, sepanjang satelit itu ada, nanti akan mengalir insyaallah kebaikan. Itu yang dimukasi dengan al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu manfaat itu bukan hanya untuk diri. Santiang banah awak kalau ndak ada terlaksana dalam kehidupan sehari-hari, susah juga. Kan nanti tak kalau awak meninggal, awak mati habis kata itu kan di situ terputus. Ya Ustaz ya, terputus. Rajin banah awak salat duha sakatu idui, lah meninggal ndak bisa salat duha. Tapi dia jan salat duha tu ke anak-anak awak. Ini Umar ya. Rajin dia salat duha, ngalir dia itu pahalanya. Itu yang terus mengalir itu. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas kebaikan. Bapak Ibu, mari dah, karena ibu-ibu sudah selesai, kita selesaikan saja. Demikian saja. Mohon maaf salah dan janggal, tersinggung dek kanai talantuang dek turun yang indah pada tampe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا